Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran biologi. Yang dulu kita di KD pertama, itu KD 3.1, sekarang KD 3.2. Dulu adalah pertumbuhan, sudah selesai, terakhir ulangan kita. Mudah-mudahan kalian sehat semua, supaya kita tetap bisa bertemu, dan mudah-mudahan juga si COVID ini cepat hilang sehingga kita tidak lagi belajarnya dalam posisi darurat seperti ini. Baiklah, kita lihat dulu. Ini adalah, kalian sudah tahu, gambar orang makan ya. Kita kelas 2 dulu sudah membicarakan tentang sistem pencernaan makanan. Nah, sekarang ada pembahasan lanjutan dari itu. Nah, salah satu tujuan orang makan, hewan makan, orang makan itu adalah untuk mendapatkan energi. Nah, dulu di kelas 2 kita membahas proses pencernaan. Itu separuh jalan untuk menuju energi. Sekarang kita mau membicarakan bagaimana perubahan makanan itu menjadi energi. Oke, kita lihat. Nah, ini dari ilustrasi ini kalian akan memahami nanti ya. Jadi orang bernapas, oksigen enter through breathing. Jadi oksigen masuk lewat pernapasan. Kemudian molekul organik C6H12O6 ini adalah sari makanan yang bernama glukosa. Jadi masuk, itu asalnya dari makanan, enter as food. Nah, nanti di dalam tubuh ini akan ada proses reaksi antara molekul organik tadi dengan oksigen. Nah, disitulah nanti dibongkar menjadi energi. Ini sesuai dengan ini. Nah, itu ya. Itu sekilas seperti itu. Jadi, tubuh makhluk hidup itu akan melakukan reaksi kimia ini ya, oksigen plus makanan untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi kimia di dalam tubuh itulah yang dikenal dengan metabolisme. Nah, sekarang kenapa makhluk hidup untuk mendapatkan energi harus melakukan reaksi kimia? Itu tidak lepas dari adanya hukum first and second law of thermodynamics. Hukum pertama dan hukum kedua dari termodinamika. Akibat dari hukum inilah kita kalau mendapatkan energi harus, kalau kepingin dapat energi tubuh makhluk hidup, maka harus mengadakan reaksi kimia. Nah, ini penjelasannya. Hukum yang pertama, energy can be transferred or transformed, but neither create nor destroy. Apa maksudnya? Energi bisa ditransfer, dipindah, atau ditransfer, dirubah bentuknya, transform. Tetapi energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Nah, dalam kasus ini,
si cita ini untuk mendapatkan energi dia nggak bisa meng-create, nggak bisa menciptakan energi. Dia hanya bisa mentransfer. Ditransfer dari mana? Dari, contoh dalam kasus gambar ini, dagingnya kijang. Nah, nanti energi selain pindah, transfer dari daging kijang ke sini, nanti energi itu dirubah bentuk, transform. Apa? Nah, ini jadi bentuk energi panas, jadi energi gerak. Nah, begitu. Jadi, dalam rangka mengubah dan mentransfer itulah harus ada proses reaksi kimia. Jadi nggak ada di dunia ini energi itu berpindah tanpa ada proses reaksi kimia. Jadi itulah kenapa makhluk hidup harus mengadakan reaksi kimia, dan reaksi kimia itu nanti kalau terjadi dalam tubuhnya makhluk hidup disebut metabolisme. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi makhluk hidup itu butuh energi. Kemudian hukum termodinamik, energi nggak bisa diciptakan, hanya bisa ditransfer atau ditransform. Transfer itu dipindah, transform dirubah bentuk. Nah, jadi kalau makhluk hidup supaya dapat energi, dia harus mentransfer atau merubah bentuk, memindah energi atau merubah bentuk energi, baru dia dapat energi. Nah, merubah bentuk dan memindah energi itu harus melalui mekanisme reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang khusus terjadi dalam tubuh, bukan di peralatan, bukan di lab, itulah yang namanya metabolisme. Ya, oke. Nah, kita lihat salah satu reaksi kimia. Nah, ini contoh sederhana dari reaksi kimia. Di sini ada 2 buah cangkir, kita bikin minuman. Nah, kenapa yang atas itu saya kasih sendok, yang bawah tidak? Maksud saya begini. Jadi yang atas ini katakanlah ini ada air, ada teh, ada gula. Yang bawah ini juga ada air, ada teh, ada gula. Kemudian jumlah airnya sama misalnya. Kemudian hangatnya sama, suhunya sama. Terus yang atas ini ada sendok, berarti ini diaduk. Yang ini tidak pakai sendok, berarti tidak diaduk. Nah, sudah tentu kalian akan tahu. Karena yang lebih manis duluan. Dan tentu jawabannya adalah yang diaduk. Nah, yang tidak diaduk juga manis, tapi butuh waktu. Nah, ini contoh reaksi kimia yang berbeda. Reaksi kimia yang atas lebih cepat karena pakai sendok. Reaksi kimia yang bawah, percampuran antara gula dengan ini agak lambat karena nggak diaduk, nggak pakai sendok. Pertanyaan saya sekarang, apakah fungsi pengadukan? Dan tentu kalian tahu kan, mempercepat reaksi. Pertanyaan yang kedua, apakah si sendok itu berubah? Nah, jadi kalau airnya sama tehnya sama gulanya setelah bereaksi berubah, dia campur jadi satu menjadi larutan. Sekarang sendoknya, apakah sendoknya berubah? Tidak kan? Nah, itulah gambaran apa? Bahwa di dalam reaksi ada sesuatu yang mempengaruhi reaksi, tapi dia nggak berubah. Dalam hal ini sendok. Itulah yang dalam bahasa kimia itu disebut dengan katalis. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi sebagai katalis, itulah yang bernama enzim. Jadi enzim itu kalau kalian sulit menggambarkan, ya seperti sendok tadi. Si sendok itu kalau dipakai ngaduk, ikut mempercepat reaksi. Tapi dia sendiri tidak berubah sama sekali. Itulah
kira-kira pengertian enzim. Jadi kita nanti pelajarannya ini metabolisme ini membahas enzim terlebih dahulu, nanti baru ke metabolisme. Nah, ini gambaran jalur metabolisme. Jadi ibarat kota gitu, ini jalan-jalan-jalan. Nah, ini di tubuh kita itu seperti ini. Ada reaksi A, reaksi B, reaksi C, banyak sekali. Dan kalau jalur di kota ini supaya nggak tabrakan kan ada pengaturnya. Nah, maka di tubuh supaya reaksi-reaksi ini, semua reaksi kimia berjalan dengan bagus, itu ada pengaturnya. Dan pengaturnya adalah enzim. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi nanti kita KD-nya ini ya, kompetensi dasarnya, kemampuan yang harus kalian miliki itu memahami peran enzim dalam metabolisme. Nanti baru kalau enzimnya selesai kita ke metabolisme. Menyajikan data tentang metabolisme nanti ini. Kemudian ada KD yang ini KD pengetahuan, ini KD keterampilan melaksanakan percobaan. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini percobaannya agak sulit. Nanti pakai percobaannya anak kelas yang dulu, kebetulan videonya ada. Nah, datanya saja yang kita serap sama kita saksikan videonya. Oke. Nah, ini adalah tujuan ketercapaian kita. Indeks pencapaian kompetensi. Jadi kita setelah belajar tentang enzim, nanti kalau sudah selesai, satu harus mendeskripsikan sifat-sifat enzim. Jadi nanti kalau mau ulangan, itu ini ya yang dipakai. Sifat-sifat enzim itu apa, kita ingat-ingat dalam proses belajar itu, harus nyerap ini. Menjelaskan mekanisme kerja enzim, bagaimana kerja enzim. Nah, mungkin yang ini tadi saya nggak melakukan percobaan karena kita berada di rumah masing-masing, Kak sulit. Kemudian nanti menyimpulkan mekanisme kerja enzim. Oke. Nah, itu ini nanti metabolisme ini nanti ya. Oke. Kita kembali ke urusan enzim ya. Tadi diingat-ingat enzim bagaikan sendok. Maka coba dilihat ini. Itulah pengertian katalisator. Zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak ikut terkonsumsi oleh reaksi. Jadi dia nggak berubah. Jadi si sendok ini lebih cepat nanti di sini dicepatkan oleh sendok ini ya. Gulanya cepat larut, dia cepat manis dibanding yang sini. Tapi sendoknya nggak berubah. Maka sendok itulah katalisator. Dan katalisator di sini itu sendok, di tubuh kita itu katalisatornya itu bernama enzim. Oke, bagaimanakah bentuk atau rupa enzim? Apa susunannya enzim itu? Nah, ini ilustrasi ya. Jadi yang enzim itu ini nanti. Ini enzim. Kemudian substrat itu adalah bahan-bahan yang bereaksi. Karena enzim itu nanti terlibat dalam reaksi. Jadi kalau di dalam contoh yang ini tadi, nah itu ya, apa substratnya gitu? Teh itu substrat, air itu substrat, gula itu substrat. Kemudian sendoknya enzim. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Nah, kita sekarang nggak bahas substrat, bahas enzim dulu. Jadi ini bagannya. Jadi enzim itu yang luas ini, berarti ini bagian paling banyak. Itu namanya apoenzim. Apa bahannya? Polipeptide. Polipeptida itu adalah protein. Jadi enzim itu protein. Nah, baru didukung oleh yang lain yang jumlahnya sedikit. Jadi
sama ini, nanti ini namanya kofaktor. Apa bendanya kofaktor? Kalau enzim ini diibaratkan adalah mayoritasnya enzim, bahan pokoknya enzim, pendukungnya itu kofaktor. Nah, pendukung pertama itu nanti berupa logam, Fe misalnya, gitu. Itu disebut anorganik. Kemudian pendukung yang kedua itu nanti bernama koenzim. Jadi pendukung itu disebut kofaktor. Kofaktor ada dua, ada kofaktor logam, ada kofaktor bahan organik, vitamin misalnya. Nah, kofaktor yang bahan organik itu diberi nama koenzim. Jadi begitu. Nanti ini kita ulang lagi bentuknya kenapa begini, nanti di cara kerja. Ini penggambaran saja. Nah, ini komponen enzim. Bahan utama adalah protein. Karena itulah nanti sifat-sifat enzim itu ya mirip-mirip ya sifat protein. Siapa yang tahu protein contohnya makanan apa ya? Jadi protein itu yang paling terkenal, hampir 100% protein itu putihnya telur. Di telur itu protein. Kalau misalnya kita menggoreng telur atau merebus telur, mana yang masak duluan, putih apa kuning ya? Yang mudah terlihat kalau kita goreng itu ya, yang putih ya, putihnya telur, yang bening itu nanti berubah menjadi warna putih yang gel tadi. Jadi kadang-kadang kita goreng telur itu yang kuning belum masak, yang putih sudah masak. Apa artinya di situ? Bahwa protein itu sangat pekat terhadap suhu. Nah, nanti karena enzim itu protein, kira-kira sifatnya begitu. Jadi nanti kita melihat di percobaannya. Kemudian pendukung enzim penolong itu disebut kofaktor. Disebut kofaktor atau sebutan lain gugus prostetik. Nah, nanti penolong ini ada dua. Molekul anorganik tadi logam, besi, Fe, tembaga, seng. Kemudian ada organik. Nah, ini yang kofaktor bernama koenzim yang organik. Nah, ini senyawa ya. Ini di tubuh kita ada senyawa namanya NADH, FADH, kemudian vitamin D. Inilah kira-kira komponennya enzim. Nah, sekarang bagaimanakah enzim itu bekerja? Ini harus percobaan, cuma karena kita nggak mungkin, maka cukuplah kalian perhatikan video percobaan yang dilakukan oleh anak kelas dulu ya. Gitu. Nah, dalam percobaan yang nanti saya tampilkan itu enzim yang dipakai dua. Enzim katalase atau nama lainnya peroksidase. Nah, dalam percobaan ini saya memakai hati. Jadi hati yang di hati ayam sekar ya, bukan hati ayam mati, di blender gitu, kemudian dikasih air, nanti di dalamnya itu kita reaksikan. Itu enzim katalase banyak di hati. Kemudian kita pakai enzim yang lain. Enzim ini pernah dibahas di kelas 2, enzim petialin, enzim yang ada di air liur. Kemudian reaktan atau nama lain tadi substrat yang dipakai itu adalah hidrogen peroksida. Jadi percobaannya nanti menggunakan enzim katalase, diambil dari hati sama jantung nanti ya. Kemudian ada enzim petialin diambil dari air liur siswa. Kemudian reaktan substrat itu H2O2 dan H2O2 ini ada di dalam tubuh makhluk hidup termasuk di tubuh kita. Oke. Jadi H2O2 akan bereaksi.
berubah menjadi H2O dan O2. H2O2 ini hidrogen peroksida, itu racun. Di tubuh kita akan dirubah menjadi H2O sama O2. Dalam reaksi H2O2 menjadi H2O dan O2, disitulah nanti enzim katalase itu bekerja. Jadi diumpamakan ini adalah gula sama air gitu. Jadi ada gula sama air sama teh, ini adalah minuman yang sudah jadi. Nah, perubahan itu tadi dipercepat oleh sendok gitu ya. Nah, begitu. Jadi kira-kira umpamanya begitu. Nah, ini petunjuk nanti kalau kalian sudah melihat videonya. Apabila di dalam percobaan itu ada busa, itu menandakan di dalam percobaan itu ada air dan gas. Jadi kalau kita melihat sungai berbusa, itu berarti di situ ada air dan ada gas. Kemudian nanti dalam percobaan kita menggunakan api ya, lidi yang membara. Itu dimasukkan, dipakai untuk ngecek jenis gasnya apa. Nah, apabila lidinya dimasukkan tuh terbakar, maka berarti gas itu gas O2. Ini bisa ditanyakan di kimia. Kemudian nanti dalam percobaan itu juga kita menggunakan HCl, menggunakan NaOH, menggunakan air panas, menggunakan es. Kenapa? Untuk mencari gimana enzim itu kalau dikasih HCl. Gimana kalau enzim itu dikasih NaOH. Bagaimana enzim itu kalau panas, bagaimana enzim itu kalau dingin. Itu kita mencari faktornya. Kemudian nanti enzim dipakai dua tadi ya. Apa? Enzim katalase yang ada di hati ayam sama jantung dan enzim petialin. Ada dua macam enzim. Nah, penggunaan dua macam enzim bertujuan sebagai pembanding. Jadi nanti yang direaksikan ini kalau dikasih enzim metialin bagaimana, kalau dikasih enzim katalase bagaimana. Nanti kalian akan dapat kesimpulan. Oke, saya ulang supaya nanti lihat videonya nyaman ya. Jadi video nanti menjelaskan percobaan enzim. Tujuannya apa? Kita mau mencari enzim itu faktornya apa saja gitu ya. Enzim yang dicoba bernama enzim katalase. Nanti enzim katalasenya itu saya ambilkan dari hati ayam sama jantung. Enzim yang lain yang dicoba adalah petialin yang ada di air liur. Kemudian reaksi kimia yang dijalankan adalah pengubahan H2O2. Ini niru yang ada di tubuh. Jadi kita nanti bagaimana sih peranan enzim katalase itu terhadap pengubahan ini, peranan petialin terhadap ini. Nah, nanti supaya kita ngamatinya gampang, kalau ada reaksi itu tandanya apa? Ada busa. Jadi kalau ada busa berarti ini telah bereaksi, berjalan. Kemudian ada apa lagi? Jadi ada busa terus. Karena busa itu adalah air dan gas, untuk ngecek gasnya, karena gas itu macam-macam ya, kalian tahu di kimia itu ada hidrogen itu gas, oksigen gas, CO2 gas, begitu ya. Maka untuk ngecek itu dipakai lidi. Kalau lidinya yang api tadi menyala, maka itu berarti gasnya O2. Nah, di dalam percobaan menggunakan HCl, NaOH ini ingin tahu pengaruhnya ya, pengaruh HCl, pengaruh NaOH. Jadi enzim itu pengaruh apa itu? Kamu tahu HCl sama NaOH ini di kimia apa, untuk membentuk suasana apa? Kemudian panas, dingin, begitu. Kemudian kita membandingkan dua enzim petialin sama itu. Oke, kita lihat videonya.
Maaf ya, tadi ada gangguan teknis sedikit. Oke. Nah, ini adalah proses pengisian bahan-bahan ke dalam tabung reaksi. Ada beberapa tabung reaksi. Ini pengisian H2O2. Jadi ini pengisian H2O2. Ini deret sebelah sini, nanti dari sebelah sana ini diisi hati, ekstrak hati. Ini masih pengisian deret yang H2O2 semua itu ya. Oke, kita percepat sedikit. Nah, ini pengisian ekstrak hati. Jadi nanti ada 5 tabung diisi ekstrak hati, ada 1 tabung diisi ekstrak jantung, ada 1 tabung diisi dengan air liur. Itu masih ekstrak hati semua. Nah, sekarang tabung ke-5. Nah, ini ekstrak jantung. Nah, ekstrak jantung. Nah, ini sudah siap mau direaksikan. Nah, ini pemberian HCl. Nah, yang satunya ini pemberian NaOH. Jadi ada yang diberi HCl, ada yang diberi NaOH, ada yang nggak diberi apa-apa. Nanti kita lihat tabelnya. Nah, ini sudah dilakukan percobaan yang pertama. Campur, ada busanya ini ya, busanya ke sini. Nah, nyala kan, nah nyala. Ulang lagi berarti di sini prosesnya masih jalan. Ini nanti ditiup, yang dimasukkan bukan nyalanya ini ya. Nah, ditiup, nah ini nyala, nah nyala kan gitu ya. Nah gitu, ulang-ulang ya. Diulang-ulang tetap berjalan, berarti reaksinya jalan terus. Nah, oke, itu yang pertama, ekstrak hati nggak dikasih apa-apa, dicampur dengan H2O2. Nah, sekarang yang kedua, ekstrak hati dengan HCl. Ekstrak hati H2O2 HCl. Nah, nggak ada busanya. Kalau nggak ada busanya, nggak ada nyalanya. Nah, itu. Kemudian sekarang yang ketiga. Ketika kita tunggu, nah, itu dikembalikan. Nah, yang ketiga ini NaOH sama ekstrak hati sama H2O2. Juga nggak ada busanya. Kalau nggak ada busanya, nanti ini dimasukkan juga nggak nyala. Nah, nggak nyala, beda dengan yang pertama ya. Oke. Nah, nggak akan nyala, nah, sedikit sekali. Ulang-ulang pun nggak nyala, misalnya sangat sedikit. Nah, sedikit. Oke. Nggak akan nyala, nggak akan nyala karena busanya sedikit, minim, dianggap tidak ada. Nyala. Sekarang ini yang dipanasi, jadi ekstrak hatinya dipanasi. Setelah dipanasi nanti H2O2 dimasukkan.
Kemudian dilihat ada busanya apa enggak gitu. Ini masih pemanasan sakati. Kalian nanti tentunya akan ngerti ya. Ada yang dikasih HCl, kasih NaOH, sekarang ada yang dipanaskan. Gimana nanti reaksinya? Oke, lihat. Oke, nah, sekarang direaksikan. Nah, juga tidak ada busa, tidak bereaksi juga. Jadi dengan HCl tadi nggak bereaksi, dengan NaOH nggak bereaksi, dengan ini enzim juga sama dengan panas. Oke, itu yang ketiga, keempat. Di pertama biasa, kedua HCl, ketiga NaOH, keempat panas. Habis ini kelima. Nah, ini yang didinginkan pakai es. Tadi nggak ditampilkan cuma. Jadi ini sudah didinginkan, ditaruh di kulkas, tapi nggak ditampilkan tadi filmnya. Nah, juga nggak bekerja. Nggak bekerja. Oke. Nah, juga nggak bekerja, nggak ada ya. Nah, ulang-ulang pun juga gitu. Inginkan jadi kurang bekerja lah sedikit sekali itu. Beda dengan yang pertama ya. Yang pertama itu kontrol. Nah, diulang-ulang ya tetap ada. Ini supaya yakin aja diulang-ulangnya. Nah, oke. Nah, berikutnya ini yang jantung. Ternyata yang jantung juga nggak ada, minim sekali. Kalau nggak ada busa nggak nyala, nah nggak nyala yang jantung. Perhatikan ini busanya masih ada sisa yang tadi ya. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah air liur. Air liur dicampur H2O, H2O2. Juga tidak ada busa, tidak ada. Oke. Nah, itulah percobaannya. Dari percobaan tadi, hasilnya ditampilkan di tabel begini. Jadi kalau ada busa itu plus, kemudian ada nyala api tulis ada atau plus. Jadi kita lihat di tabel ini percobaan yang pertama tadi H2O2 dikasih enzim katalase, ternyata ada busa, berarti dia berubah. Busa tadi gas sama air, kemudian gasnya dicek. Kalau menyala berarti gasnya O2. Jadi ini dirubah menjadi air dan O2. Nah, sekarang yang kedua. H2O2 ternyata kalau ada Cl dan enzim katalase nggak berubah. Nggak ada busa. Berarti ya tetap seperti ini. Yang ketiga H2O2 enzimnya ini dikasih NaOH, ini salah nulisnya ya, hanya harus pesan. Juga tidak berubah, nggak ada busa, nggak ada nyala api, berarti tetap H2O2. Nah, ini kalian tentunya bisa menjawab sudah bahwa dengan pemberian ini ternyata ngefek. Pemberian HCl, pemberian NaOH, nanti ada pertanyaannya yang harus dikerjakan dan dikumpulkan setelah sehari percobaan ini. Yang berikutnya, dipanaskan juga tidak ada busa. Kemudian didinginkan juga tidak ada busa. Kemudian di jantung ternyata dikit. Kemudian petialin juga nggak ada. Dari sini
kalian bisa membuat kesimpulan-kesimpulan. Tapi terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan ini. Tolong pertanyaan ini dicatat atau di screenshot boleh. Pertanyaan berikutnya nanti saya tampilkan. Nanti dikerjakan, dibuat, dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah ini. Pertanyaan pertama. Bagaimanakah pengaruh pemberian HCl? Nah, supaya nanti bisa jawab ini kita harus melihat tabel tadi ya. Bagaimanakah pengaruh pemberian NaOH? Kemudian nomor 3, pemberian HCl berarti reaksi dalam kondisi apa menurut kimia? Pemberian NaOH berarti reaksi dalam kondisi apa menurut pelajaran kimia? Nah, kemudian bagaimana pengaruh suhu? Pengaruh ini salah ketik ya. Terhadap kerja enzim. Apa buktinya dari percobaan tadi? Nah, kemudian nomor 6 ini nggak ada di percobaan tadi ya. Tapi diingat-ingat, dibuka pelajaran kelas 2. Apa sih fungsi enzim petialin? Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian akan bisa jawab. Yang lain kan petialin tadi nggak fungsi, itu sama H2O2. Gitu. Tapi di kelas 2 kita bab pencernaan bahas ini apa fungsinya. Nah, ya. Maka pertanyaan nomor 7, H2O2 diberi katalase berubah. Sementara kalau diberi petialin tidak berubah. Apa ini artinya ini? Kalian bisa menyimpulkan ini. Jadi H2O2 itu bereaksi berubah jadi H2O dan O2 kalau diberi katalase. Kalau diberi petialin tidak, padahal ini sama-sama enzim. Nah, petialin sendiri itu perhatikan di nomor 6 ini. Dijawab di nomor 6 ini ya. Kita buka pelajaran kelas 2. Nah, ini harus punya kesimpulan nomor 7 ini. Kemudian nomor 8. Ekstrak hati di percobaan nomor 1 tadi, yang paling banyak apinya, dan ekstrak jantung yang nggak ada sama sekali tadi, sebenarnya sama-sama ya, di hati, di jantung itu sama-sama ada enzim katalase. Ada. Cuma di hati tadi kan pusanya banyak, kemudian ada nyala api. Sementara yang di jantung tadi nggak ada pusanya. Tapi saya katakan sekali lagi, ada enzim katalase. Apa artinya? Yang di jantung kok tidak menimbulkan busa, tidak nyala api. Padahal saya tekankan bahwa di jantung ada. Nanti di seluruh tubuh kita ada. Gitu. Nah, di hati dengan di jantung ternyata hasilnya beda meskipun sama-sama ada. Coba dipikirkan itu, apa artinya? Karena sama-sama ada enzim katalase. Nah, kemudian kalau sudah selesai jawab yang lain, ini bisa disimpulkan ya. Apa? Dari pertanyaan-pertanyaan ini kamu dapat kesimpulan faktor yang mempengaruhi enzim itu apa saja. Nah, itu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 6 itu sifat-sifat enzim. Sama nomor 8. Nah, jadi ini nanti kita diskusikan pertemuan yang datang. Tapi sebelum pertemuan yang datang itu, supaya nggak sama dengan pertemuan dulu, kamu harus jawab supaya yang kita diskusikan itu jawaban kamu. Jadi saya minta ini pertemuan hari Sabtu, ya ini paling lambat Senin lah jawabannya ini dikirimkan di Google. Nanti akan saya pakai, saya tampilkan jawaban kamu itu yang benar, yang salah tidak ya. Saya tampilkan dipakai untuk membahas pembahasan enzim berikutnya. Saya kira ini pertemuan hari ini cukup ya. Nanti pertemuan yang datang kita membicarakan lanjutan dari enzim berdasarkan jawaban-jawaban kalian setelah melihat hasil praktek. Jadi seandainya kita tidak pada kondisi pandemi,
Jadi sebenarnya kita praktek, dari praktek itulah kita akan tahu cara kerja enzim dan lain sebagainya, gitu ya. Apa-apalah ini mendekati atau bisa kita saksikan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini lebih lancar dari yang dulu karena hanya pertanyaan begini nggak membuat laporan ya. Saya harap ini tertib daripada yang dulu, karena yang dulu banyak laporannya cuma anak 8 itu yang laporan terakhir itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.